warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Iksan Baper. Iksan Bawa Perubahan. Oke. Bersama saya Dati Mega Utami dari Divisi Huminfo tahun 2023. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan organisasi. Bagi teman-teman nih yang mau dan kepo terhadap organisasi, boleh tonton video ini sampai habis. Tentunya di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa beliau. Halo Mbak Lulu. Hai Dati. Halo. Mungkin pertama-tama boleh perkenalan dulu kali ya Mbak, buat Iksaners di luar sana dan pemirsa yang udah di luar sana tahu narasumber kita. Silakan Mbak Lulu. Oke. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Halo Iksaners. Halo. Ya. Nggak anyong Mbak? Oh iya, enggak dulu deh anyongnya. Iya udah. Sekarang formal dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aman. Oke. Perkenalkan, nama saya Lulu Dewi Saputri. Biasanya sih saya dipanggil dengan Mbak Luwin gitu ya. Saya alumni Untidar 2023 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya dulu di Iksan itu sebagai Kadif PSDM tahun 2022. Oke. Saya asal saya itu dari Kabupaten Banyumas, Ngapak Pride ya. Iya, kita sama-sama Mbak Lulu. Oh iya, Ngapak. Iya kabarin deh. Apik banget. Tapi ketika Dati ditanya disuruh bicara ngapak itu, kalau mikir jadi aneh gitu. Tapi kalau udah ketemu sama orang ngapak, ngomong ngapak ya udah biasa aja. Boleh gak sih kita ngomong ngapak aja di sini? Wis mangan dorong. Aku urung mangan deh. Ya Allah, oke. Nanti setelah ini kita mangan banget. Boleh. Oke, kita lanjut nih. Sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, di sini Dati akan tanya dulu nih, organisasi apa sih? Apa aja sih yang diikuti Mbak Lulu? Mungkin dari mulai TK ya, TK udah ada belum nih? Iya, terus. Dari mulai TK sampai sekarang itu apa aja Mbak? Kalau organisasi yang pernah saya ikuti mungkin kalau dari TK masih dini banget ya. Saya belum bahkan belum kepikiran ya. TK belum. Terus SD itu mungkin juga masih di sekolahku tuh masih kayak belum ada ya organisasi buat apa namanya untuk anak SD. Terus SMP juga saya nggak ikut. Tapi saya merasa ngerasa introvert banget ya, nggak punya temen gitu loh waktu SMP. Terus saya beranikan diri tuh waktu SMA dengan cara salah satunya adalah jalur organisasi. Jadi saya pertama kali berkecimpung di organisasi itu saat SMA. Saya waktu itu tuh ikut PMR, Palang Merah Remaja. Siapa di sini anak PMR? Tidak. Ya, saya anak PMR dulu. Selain itu Mbak Lulu setelah kuliah Mbak Lulu masuk organisasi apa? Kalau kuliah itu karena saya pengen imbang ya antara kehidupan kerasnya kuliah, terus saya pengen ada pengimbangan dari agama saya ya, agama Islam. Jadi saya tuh dulu saya ikut KSR PMI Unit Untidar yang pertama, terus yang kedua saya ikut Iksan. Oke, dua aja ya? cukup. Iya benar. Dari pengalaman berorganisasinya Mbak Lulu nih, dari yang introvert terus memperberani diri ya untuk masuk ke organisasi itu mungkin menjadi salah satu alasan ya untuk masuk ke organisasi. Selain itu apa sih Mbak Lulu yang mendorong Mbak Lulu itu bisa berkecimpung di organisasi? Karena candu guys. Aduh candu, apa nih yang bikin candu di organisasi itu? Jadi gini, saya tuh sebenarnya adalah strict parent ya. Saya takut sekali dengan aturan-aturan dari keluarga saya, tapi saya memberanikan diri karena menurut saya selama itu positif dan itu baik, kenapa tidak? Ya itu mungkin waktu jiwa-jiwa muda saya ya, lagi berkobar ya. Nah terus waktu itu di PMR itu ada lomba Jumpa Bakti Gembira. Nah di situ tuh pertama kali saya survive, saya nginep di tengah hutan loh ya. Bumi perkemahan tapi lebih kayak masih ke hutan-hutan gitu loh. Bahkan kayak kayu yang masih baru tuh baru ditebang itu masih kayak ada bekasnya gitu loh. Nah terus saya terkagum-kagum karena wah ini ternyata dunia luar seperti ini. Di tengah-tengah malam, di tengah hutan, saya melihat berbagai bintang. Terus ada beberapa orang yang bahkan, karena itu masih hutan banget ya, bahkan ada yang sampai di Patakula, terus kita hujan-hujanan bareng, kayak kerjasama kita, kayak wow, ini dari keluarga saya yang kedua,
ya di PMR ini. Maka dari itu setelah saya lulus SMA, saya bertekad bahwa saya nggak ingin kuliah saja, tapi saya juga pengen memiliki keluarga juga di Universitas Biar ini. Apalagi saya merantau dari Banyumas ke Magelang ya kan. Jadi saya beranikan diri tuh untuk ikut organisasi. Pertama kan saya ikut KSR ya, karena melanjutkan jenjang saya di PMR dan ke KSR gitu kan. Nah setelah itu kayak ngerasa wah kok kurang padat ini. Wah kurang padat nih. Padahal jurusannya Mbak Lulu ini pendidikan biologi itu kan gitu ya, ada laprak gitu ya. Dan sampai saat ini lapraknya pun masih tulis tangan guys. Iya. Bukan gitu juga sih, kayak aku tuh diajak sama temen kan ya, lu ikut Iksan aja gitu kan ya. Padahal kan di Untidar ini kan nggak ada, maksudnya nggak cuma Iksan doang kan ya. Ada beberapa organisasi keislaman lainnya kan ya. Bener. Cuman waktu itu teman aku ngajakin bahwa Iksan ini baru pertama kali berdiri. Wah, saya tertantang gitu. Ini organisasi baru pertama kali berdiri, ayo ikut sama saya. Ayo ikut gabung join ke UKM Iksan gitu kan. Terus merasa terhormat gitu ya. Diajak buat pertama kali join gitu kan. Terus yaudah bismillah saya ikut, saya mau berkecimpung di Iksan gitu kan. Terus oke lah, saya gabung ke UKM Iksan dan ternyata wow luar biasa banget dulu. Masya Allah perjuangannya pasti sangat perjuangan, entah itu dalam membangun UKM, entah itu dalam melatih skill saya dalam sebuah organisasi, apalagi event-event, apalagi itu organisasi pertama gitu loh, baru berdiri, baru meletak baru tumbuh gitu loh, ya kan organisasi baru tumbuh gitu kan. Terus bertemu dengan orang-orang yang luar biasa banget ya kan, apalagi juga latar belakang yang berbeda-beda. Kayak aku dari Banyumas, terus di situ tuh ada teman-teman yang dari Magelang asli, ada yang dari luar kota Magelang. Kayak wow, ini pengalaman yang luar biasa sekali. Masya Allah. Dan itu ya alasan dari Mbak Lulu mengapa suka berorganisasi. Nah selanjutnya nih, mungkin sebelum kita ke pertanyaan yang lebih dalam, apa sih makna organisasi dari Mbak Lulu sendiri itu apa sih? Kalau makna organisasi itu menurut aku, menurut aku tuh kayak ya keluarga kedua. Tapi kalau misalkan saya juga setuju bahwa organisasi adalah sebuah wadah di mana orang-orang tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mencapai cita-cita bersama. Itu kalau menurut aku setuju dengan pendapat hal tersebut. Iya, gitu. Berarti jadi rumah kedua dan juga tempat untuk mencapai tujuan yang sama. Iya, betul. Oke, lanjut. Ketika Mbak Lulu udah terjun nih ke organisasi, dan apa sih target dari Mbak Lulu setelah masuk untuk organisasi maupun untuk dirinya Mbak Lulu sendiri? Kalau target nih ya, kalau saya tuh menargetkan bahwa saya tuh bisa berubah dari hal yang mungkin kurang baik jadi yang baik, plus gitu ya. Terus yang kedua target saya itu saya pengen ada teman. Soalnya saya merantau, jadi kalau saya nggak punya teman saya rugi. Iya, benar. Udah jauh-jauh ke sini tapi nggak dapat apa-apa kan, gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah tadi kan pengalaman pertama udah, kedua teman, terus ketiga adalah kalau bisa sih prestasi ya. Cuman karena mungkin dulu itu ya saya di Iksan juga berkecimpung ya, cuman saya lebih background layar belakang aja lah gitu. Iya betul. Okay. Terus apalagi ya targetnya mengasah skill saya sih, kayak saya dulunya introvert, terus saya harus berusaha nih ya buat bertemu orang banyak, menyapa orang banyak, itu menguras tenaga, tapi itu adalah kayak tantangan bagi diri aku sendiri. Jadi saya harus berani survive. Ya alhamdulillahnya saya sekarang nggak seperti dulu lagi. Oke. Gitu. Oh, terkait dengan tantangan nih, survive juga kan ya? Ya, tantangan. betul. Kalau orang itu udah masuk organisasi, pasti bakal ada sebuah tantangan ataupun permasalahan yang timbul. Bagaimana sih Mbak Lulu cara menyikapi permasalahan yang timbul itu tanpa kita harus pergi dari masalah itu sehingga menjadikan masalah itu tidak selesai gitu? Kayak untuk menghadapi kekuatan atau tekad untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kan biasanya kita manusiawi kan ya Mbak, kalau udah ada masalah terus malas ketemu orang itu, malas ngurusin gitu. Itu caranya gimana sih Mbak biar kita itu dilatih untuk dewasa gitu menghadapi permasalahan?
Kalau menurut saya ya itu sadar diri aja sih. Sadar diri ya. Karena apa? Karena kita pertama kali terjun, kita pasti punya latar belakang, maksudnya alasan kenapa kita masuk ke wadah ini, ya kan? Nggak mungkin, ya mungkin ada cuma kayak ikut-ikutan gitu. Mungkin ada, tapi kembali lagi niat kita sebenarnya mau ngapain sih di situ? Ya aku juga pernah merasakan yang namanya saya pengen out aja dari sini, saya nggak kuat gitu kan ya. Tapi kembali lagi saya sadar diri, saya di sini punya tanggung jawab, punya kewajiban gitu kan. Walaupun itu terasa berat, tapi alhamdulillahnya saya bertemu dengan teman-teman seperjuangan itu, ayo kita bersama-sama. Itu kayak wah, oke, saya berani menghadapi semua ini. Terus kayak tantangan karena kita tuh di organisasi ya, sebuah wadah di mana otak kita tuh beda-beda kepala, ya nggak sih? Nah, karena beda-beda kepala, beda-beda pendapat, beda keinginan dan lain sebagainya. Tapi satu, kita harus egois kita harus kita turunkan. Kita di sini bersama-sama, tidak boleh yang namanya kita egoisme, gitu. Terus terkait sadar diri tadi ya, kan kita di sini punya peran ya kan, sebagai anggota atau sebagai pengurus kali ya. Ya sadar diri, di sini tupoksi kita adalah sebagai ini, sebagai itu. Nah, jatuhnya sih kayak lebih ke profesionalisme ya nggak sih? Iya, benar. Nah, entah itu ada masalah pribadi, tapi kita harus tahu, maksudnya sadar diri, karena kita sudah mengambil keputusan tersebut, maka kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil, ya nggak? Iya, benar. Nah, ya. Berarti cara kita untuk menghadapi masalah tersebut dan menghadapinya itu kita harus berpacu pada tujuan yang awal. Kita harus ingat terus, pegang tujuan awal kita itu mau ngapain di situ, dan tentunya dibarengi dengan sadar diri. Betul. Terus satu lagi nih, kalau misalkan kita nggak punya temen ya dalam organisasi, maka kita yang harus merekrut. Maksudnya gini, saya nggak ngajarin banyak nyeklannya, cuman kalau kita di organisasi tapi nggak punya temen itu, masa iya kita ikut organisasi nggak ada teman? Bener. Ya kan? Maka dari itu, kalau kita nggak punya teman, maka kita yang harus memulai terlebih dahulu. Ya itu satu lagi, menurunkan gengsi kita. Ya, gengsi memang penting, tapi kita juga harus enggak selamanya itu tentang gengsi mulu. Makan tuh gengsi. Iya, bener. Gengsi. Oke. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana sih jika ada ketakutan seperti tadi kata Mbak Lula kan dari awal itu introvert ya, tidak memiliki skill, tidak good looking nih ya. Oh iya. Rasa sendiri di organisasi itu bagaimana sih cara menghadapi? Kan pasti kalau ketemu orang-orang banyak, dengan melihat semua kekurangan kita, contohnya kayak kurang good looking, terus skillnya belum ada, introvert mungkin. Oh iya, betul. Itu gimana tuh Mbak? Kalau menurut aku ya, pertama sih kita harus ada niat dulu. Walaupun kita misalnya nih nggak good looking, pokoknya banyak insecure gitu lah ya. Pertama kita niat dulu ya. Terus kedua itu kita ada kesadaran mau belajar, ya kan? Kita nggak bisa terkait hal ini itu, tapi kalau kita ada kemauan pasti ada, karena sejatinya manusia itu punya ambisi, ya kan? Iya betul, ambisi. Ya, ambisi itu. Nah, jadi kalau kita udah punya ambisi, apapun itu pasti kita bisa melewatinya. Tapi ambisi itu nggak selalu harus ya, tapi kadang-kala kan pasti ada faktor X-nya kan. Jadi kita tergantung faktor X-nya. Terus bagi orang yang nggak good looking, menurut aku good looking itu nggak selamanya tentang fisik ya. Kamu pandai berbicara pun sama orang suka. Ih, Masya Allah. Iya, kamu, ya kan? Kamu orangnya ramah, kamu orangnya suka senyum misalnya. Itu pun juga good looking menurut aku sih. Jadi terkait kalau misalkan permasalahannya adalah good looking terkait fisik, menurut aku ya jangan insecure. Kamu cukup berpakaian rapi, wangi, humble. Itu udah cukup sih menurut aku. Bener. Oke, tips dari Mbak Lulu ya buat teman-teman Iksaners di luar sana atau pemirsa di luar sana ketika mengikuti organisasi dan takut dengan kekurangan pada diri masing-masing. Mungkin kalau fisik nih, kalian cukup berpenampilan yang rapi aja, wangi gitu kan. Walaupun fisik maksudnya maaf, mukanya ya seperti saya, pas-pasan gitu kan. Cantik kok. Masya Allah. Dan itu kita itu jangan berpaku pada kekurangan kita, tapi kita tonjolkan kelebihan kita dan fokus untuk melatih apa yang kita punya gitu ya Mbak. Betul. Itu segala skill kita. Oke. Nah, dengan tadi kan juga membahas terkait dengan survive atau tetap bertahan di situ kan. Iya. Itu Mbak Lulu kan dari tahun 2000 berapa Mbak di Iksan?
Oh, saya dari awal maba. Awal maba. Waktu itu ketua umumnya kalau nggak salah, oh ya, Mas Aris. Oh, Jadi Mas dari Aris. awal sampai di Yusna. Oh ya kan, Mas Yusna. sampai Mbak Lulu lulus kan ya, berarti kan dari awal Iya, sampai lulus kurang kan? lebih seperti itu. Iya. Nah itu bagaimana sih Mbak Lulu bisa survive di situ? Maksudnya tidak berpaling dari Iksan gitu loh. Oh ya, jadi dari awal nih ya, karena saya shock banget kan ya, maba terus bukan disuruh ya, kayak diberi amanah buat jadi si ini, terus jadi si itu, kaget ya kan. Iya. Itu sempat kayak aku nggak mau lagi, aku sebel sama ini, aku lah pokoknya banyak banget. Tapi satu lagi setelah dijalani ya, kok EZ gitu. EZ itu apa Mbak? EZ itu gampang isi gitu. Oh iya. Maaf ya. Hostnya itu sedikit kurang update. Kencana. Oke. Hebat apa. Nah, Oke, baik. jadi ya sempat ada keinginan buat aku nggak mau lanjut lagi, ya kan. Tapi di situ saya merasa kayak, wah, kalau saya nyerah di sini, saya gagal untuk diri saya sendiri, ya kan. Jadi saya, saya harus semangat lagi, hingga akhirnya saya ikut ke periodenya Mas Rauf. Yang kedua ya, saya ikut di situ. Wah, di situ saya mulai berkenalan tuh sama yang lain, pokoknya sama teman-teman yang lain seangkatan sama aku kan ya. Di situ, wah ini seru, apalagi kayak agenda Iksan tuh kan. Saya tuh dulu ikut agenda Iksan itu yang ziarah ke Kudus, Demak, pokoknya touring gitulah. Itu seru banget ya. Pertama kali lah saya touring jauh. Apalagi tuh waktu di mana ya, di Kudus kalau nggak salah. Jadi waktu itu tuh kayak celana saya tuh basah ya. Setelah perjalanan terus kering gitu loh. Kayak sepanas itu, tapi itu seru banget. Terus sampai tangan-tangan kita belang-belang. Pokoknya kayak saya suka petualangan, di Iksan saya bisa berpetualangan. Dengan ziarah tadi kan ya. Ziarahnya pun juga nggak dari tempat dekat, tapi juga kita kadang ke tempat jauh gitu kan. Itu sangat menyenangkan. Terus hingga akhirnya saya semangat lagi. Oke, saya suka di Iksan. Wah, teman-temannya juga sangat menyenangkan. Hingga akhirnya saya di kepengurusannya Mas Yusna ya, saya diberi amanah tuh jadi Kadif PSDM. Wow. Saya udah pengen menyerah, tapi aduh ini amanah, kalau bukan saya siapa lagi gitu kan. Yaudah, bismillah saya terima. Wow, di sini wah seperti kapal kora-kora ya. Tapi karena kapal kora-kora tersebut, saya memiliki pengalaman yang luar biasa, bertemu sama orang-orang yang luar biasa, apalagi kayak orang-orang pondokan, terus para ulama-ulama. Kayak wow, Masya Allah sekali saya beruntung untuk ikut di organisasi Iksan. Oh, mungkin bisa ada disimpulkan ya Mbak. Mungkin Mbak Lulu bisa survei itu karena Mbak Lulu juga kepikiran dengan enaknya gitu. Maksudnya bisa kenal dengan ulama, ziarah sana sini, dikenal. Mungkin buat saya sendiri bisa dikenal dosen. Kalau bukan dari Iksan, berarti itu bukan siapa-siapa gitu. Ibaratnya kayak kita harus, kalau misalkan organisasi yang kita ikuti sesuai dengan minat kita, menurut aku sih itu kayak enak gak sih, enjoy, kita jadi enjoy gak sih, menikmati malah ya kan. Nah karena mungkin ini sesuai dengan minat saya menikmatinya ya kan. Terus karena selain karena minat, mungkin juga pengaruh dari teman-teman, ya kan. Teman-teman selalu support kita, saling support gitu sih, saling menyemangati. Itu survive saya. Terus satu lagi juga kembali ke tujuan saya di sini, gitu. Ya kembali ke tujuan awal. Oke. Selanjutnya nih kita akan membahas terkait dengan perubahan yang didapat setelah gabung di organisasi. Mungkin dari organisasi yang awal ya, yang SMA itu, Mbak Lulu itu ikut dalam organisasi SMA itu, apa sih pengalaman yang didapat atau perubahan yang muncul di diri Mbak Lulu setelah mengikuti organisasi tersebut? Dan nanti lanjut disambung, setelah mengikuti Iksan gimana sih perubahan yang terjadi gitu. Kalau perubahan ya nggak signifikan lah bagi aku ya, karena dulu aku tuh introvert, terus di organisasi kayak dilatih buat public speaking ya. Dulu saya di PMR waktu SMA tuh kayak dilatih PRS, apa sih ya, aku lupa nih, remaja sebaya, pengennya apa ya, lupa aku, maaf ya. Ini di situ aku disuruh buat kayak storytelling, tapi nggak sendiri, aku bersama partner aku, teman aku ya maksudnya. Kita menjelaskan apa itu intinya kesehatan, materi yang kita bawa gitu kan. Itu kan ngomong di depan umum. Saya mendapat materi bahwa bagaimana cara kita tampil di depan umum, bagaimana sikap kita, bagaimana cara orang kalau misalkan bertanya terus kita tidak bisa menjawab gitu ya. Terus aku merasa wow, ini bagus banget bagi diri aku sendiri. Ternyata aku menemukan
aku tuh suka ngomong guys. Baru ya? Iya, aku baru sadar aku gitu. suka ngomong gitu kan. Jadi aku mikir aku tuh introvert apa bukan ya? Nggak tahu deh gitu kan. Jadi aku berlanjut lagi saat kuliah. Aku juga awalnya kayak aduh kayaknya aku nggak bisa nih gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ya teman-teman di Iksan itu memperbolehkan, nggak yang egois banget kayak aku diberi kesempatan, kayak contohnya salah satunya di sini aku diberi kesempatan gitu kan buat sharing dengan teman-teman Iksanus gitu kan. Jadi kayak terkait public speaking alhamdulillah mungkin meningkat ya, selain di perkuliahan kita mempresentasikan kan ya. Di sini saya juga belajar public speaking, manajemen waktu, itu manajemen waktu, kedisiplinan ya, kedisiplinan, terus apalagi ya, mungkin cara menghargai, ya kan, Ya benar. sila Pancasila keempat, ya, Apa tuh? rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimana kita harus, bagaimana cara kita bermusyawarah yang baik dan lain sebagainya. Itu sih organisasi membawa perubahan yang lebih baik. Ya, seperti nama dari podcast Iksan ini, yaitu Bawa Iksan perubahan. bawa perubahan. Bener. Lagi deh biar lebih mantap. Oke. Podcast Iksan Baper. Bawa perubahan. Oke. Selanjutnya nih, apa sih tips konsistensi menjalani sesuatu khususnya di organisasi? Mungkin dari orang yang kuliah nih Mbak, kayak saya sendiri itu kan kuliah banyak tugas, terus belum PJBL sana sini gitu kan. Terus, nah itu tips konsisten dalam menjalankan kewajiban kita untuk organisasi itu gimana sih? Kalau konsistensi ya, kita prioritaskan dulu, kembali lagi ya, kayak kita memprioritaskan mana yang kita butuh, mana yang paling utama. Nah, aku punya tips nih, kalau misalkan memang kita aktif di organisasi, jadi saat kita kuliah, kita harus benar-benar menyimak penjelasan dari dosen, ya. Jadi kayak nggak disambi buat apapun, tapi harus benar-benar belajar yang bersungguh-sungguh, biar kita tuh, kalau misalkan ada apa-apa, kita udah paham saat kita mendengarkan dosen menjelaskan gitu kan. Gitu, terus kita prioritaskan mana yang sekiranya memang itu menjadi prioritas, karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab, ya kan? Bener. Dan menurut aku kita sebagai manusia belajar dari Rasulullah SAW bahwa kita tuh memang harus menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri maupun ke orang lain. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, mana yang lebih prioritas, tanggung jawabnya mana yang paling gede, di situ kita utamakan terlebih dahulu baru. Tapi jangan lupa kita juga punya tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang tua, yaitu kuliah, ya kan? Jadi saya pikir kita semuanya bisa udah tahu mana yang menjadi prioritas, mana yang bukan prioritas. Oke. Berarti ini sedikit tips ya dari Mbak Lulu untuk teman-teman Iksaners di sana, jangan takut untuk berorganisasi dengan kuliah. Tipsnya yaitu ketika kalian di mata kuliah atau melakukan pertemuan itu harus memperhatikan pelajaran tersebut biar kita udah biar kita tuh paham gitu ya Mbak Lulu. Iya, betul. Nggak, kalau udah paham kita bisa beralih ke tugas yang lain seperti itu. Organisasi. Oh, dalam organisasi. Gitu. Kalau misalkan memaksimalkan ya, mungkin ada fasenya di mana kita tuh capek, ya nggak sih? Bener banget Mbak. Aku ini sama banget ya. Iya gitu lah. Kencana. Oke, siap, semangat. Memang ada fasenya di mana kita tuh capek banget terkait semuanya, apalagi perkuliahan, terus organisasi, mungkin kalau pasangan ya kan, teman pokoknya banyak banget, keluarga juga bisa. Ada kalanya kita bisa tuh menyendiri terlebih dahulu, mungkin ya butuh waktu, tapi ingat menyendiri tapi enggak menghilang, enggak ghosting. Closure gitu ya. Jadi kayak namanya tetap ada omongan, mungkin berarti kan di divisi Huminfo ya. Huminfo bisa bilang nih ke teman-teman, misalkan Dati pengen butuh waktu 3 hari atau berapa hari gitulah, intinya ada omongan, jangan tiba-tiba ngilang. Harus ada omongan. Itu komunikasi sih penting ya? Iya, komunikasi. Jadi harus ada omongan yang pertama, terus yang kedua buat memaksimalkan lagi. Menurut aku planning itu penting banget ya. Kita harus benar-benar merancang. Misalkan nih, jika lo ada kendala, misalkan nih kayak acara dulu ya waktu mangan, dulu kan waktu nggak salah itu lagi musim hujan kan ya. Jadi kita harus planning juga kalau misalkan hujan bagaimana, terus kalau nggak hujan bagaimana. Jadi untuk memaksimalkannya ya harus dengan membuat planning. Walaupun planning itu nggak 100% akurat. Gitu. Terus
Yang kedua tuh juga kerjasama sih antar tim ya. Kalau kita kerjasamanya jalan, aku pikir itu is okay gitu loh. Kerjasama, terus komunikasi tadi kan. Terus apalagi ya? Itu sih cukup menurut aku. Kita tekankan ya, ini dari poin yang saya tangkap, kerjasama dan juga komunikasi itu penting dalam organisasi dan bisa memaksimalkan kita untuk menjalankan program-program yang sudah dibangun gitu. Betul. Terus yang terakhir banget nih Mbak. Ada lagi kan? Tadi katanya terakhir banget. Ya ini ada banget ya, terakhir banget. Iya. Kami minta closing statement dari Mbak Lulu untuk Iksaners di luar sana. Closing statement seperti apa maksudnya? Ya, untuk menyemangati menyemangati para Iksaners yang mungkin akan lanjut ke jenjang berikutnya di Iksan. Oke. Berarti kayak beberapa kata dari aku lah ya. Iya, benar. Nggak beberapa katanya, tak kasih kata yang banyak ya. Jadi siap dengerin ya. Siap. Bagi kalian Iksaners yang mau lanjutlah ya, jangan ragu-ragu ya, karena aku pikir di Iksan itu banyak banget kegiatan-kegiatannya. Terus ingat sih, Allah membawa kamu sampai ke sini tuh bukan untuk gagal, tapi mungkin ada rencana-rencana yang baik di baliknya. Oke? Siap. Gitu sih. Ini ya, dicatat. Lagi nih. Satu lagi boleh. Apapun itu keputusan kamu, jikalau itu sudah menjadi keputusan kamu, maka bertanggung jawablah. Oke? Oke. Dan siap untuk menanggung resikonya. Mungkin itu saja dari podcast kali ini terkait organisasi. Terima kasih Mbak Lulu sudah menyempatkan hadir dan sudah rela meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami di podcast episode ini. Dengan senang hati ya aku di sini. Nih setelah ini mau ngapain Mbak? Mau ngapain ya? Mungkin aku mau perjalanan sih. Oke, hati-hati ya Mbak di perjalanan. Oke, sekian dari podcast kali ini. Saya Dati Mega Utami dan narasumber kita, Luin. pamit undur diri. Bye-bye.